Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Teman-teman pendengar podcast Sultan, alhamdulillah hari ini kita masih dikasih kesempatan, masih kembali diberikan kenikmatan sampai akhirnya hari ini kita bisa kembali sharing tentang pengetahuan, tentu pengetahuan tentang keagamaan. Nah, kali ini Sultan nggak sendirian lagi, tapi Sultan ditemenin sama sahabat Sultan. Ada Ustadz Udi di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Coba-coba Ustadz agak deket ke mic, Ya. kurang kedengeran Oh, soalnya. siap. Kita mau bahas tentang bagaimana pandangan Islam tentang para penuntut ilmu. Nah, Ustadz, kalau misalkan Islam sendiri, gimana sih hukumnya menuntut ilmu itu? Kalau menurut saya di Islam itu yang namanya menuntut ilmu itu wajib, di mana di dalam hadis dijelaskan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslimin dan muslimat, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Tuh teman-teman. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan ya Ustaz ya. Iya, Wajib tuh. Makanya kalau teman-teman jangan ada lagi yang males-malesan menuntut ilmu, belajar di sekolah yang rajin. Belajarnya nggak usah perlu nggak cuma belajar ilmu agama doang ya, oh iya, tapi enggak, ilmu yang lainnya lah. ilmu yang lainnya Nah, juga tuh menuntut ilmu itu jadi wajib bagi setiap muslim. Nah, terus apa sih keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu itu? keutamanya itu orang yang menuntut ilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Mujadalah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajati wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Masya Allah. Jadi begitu dihormatinya, dihargainya Heeh. orang-orang yang menuntut ilmu ya. Iya, Tuh betapa Allah juga sangat mencintai orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, sekarang gini, kalau tadi kita membahas tentang ilmu secara keseluruhan. iya. Nah, kalau dalam ibadah sendiri, boleh nggak sih ibadah tanpa adanya didasari dengan keilmuan? Terus gimana tuh kalau misalkan kita kan sholat, tapi kita nggak tahu Iya. ini tuh ilmunya kayak gimana, kenapa harus ngangkat tangan, kenapa kita harus ruku, nah gitu. Kita nggak tahu ilmunya, gimana tuh? Nah, ini yang harus kita perlu pelajari di dalam setiap kehidupan manusia itu. Terutama untuk ibadah ini. Ibadah itu harus dengan ilmunya. Percuma kalau ibadah tanpa ilmu tidak ada hasilnya lah. Di dalam hadis dijelaskan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi fadlul ilmi khairun fadlil ibadah. Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Jadi artinya percuma ibadah tanpa ilmu tidak ada bekasnya. Jadi kita beribadah juga sia-sia karena tidak tahu caranya gimana caranya ibadah, ya kan? Hmm, hmm. Jadi kita harus pelajari ilmu itu. Dan yang paling utama adalah kita harus pelajari ilmu akhlak atau ilmu adab. Itu yang lebih utama, memuncak seluruh ilmu. Pemuncak dari seluruh ilmu dari segala ilmu di dalam ilmu agama itu adalah ilmu adab. Mungkin itu yang Tuh jadi kalau kita ibadah juga nggak sembarangan ibadah ya. Kalau iya, kita ngaji, ngaji nggak tahu ilmunya nih, iya. gimana kan? Terus kita sholat, kita saum, kita zakat, nggak tahu Hmm. ilmunya. Zakat yang 2,5% dibayarin 1% lagi nanti kan, jadi bahaya. Nah gitu teman-teman. Jadi betapa pentingnya menuntut ilmu bagi setiap muslim itu, dan Allah sangat meninggikan derajat orang-orang yang menuntut Iya, ilmu ya. Apalagi ketika kita ibadah. Nah, itu harus dicari ilmunya dari mana asalnya hmm. kayak gitu.
Oke deh teman-teman, mungkin segitu dulu yang bisa disampaikan sama kita berdua. Terima kasih, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat buat teman-teman semua, buat kita juga sebagai pembicaranya. Syukron kathiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.